Hai, selamat datang Yeah. di channel kita, Ran. Ada saya Ria, ada Evelyn, dan ada Nabila di sini. Oke, kita harus tetap semangat ya meskipun situasi kita masih pada di rumah, masih ada PPKM ya, hampir di seluruh Jawa Bali gitu. Nah, semoga teman-teman selalu sehat di rumah dan tetap semangat. Again, meskipun situasi kita masih pandemi, tetap harus jaga imun, iman, dan ya tetap semangat lah ya. Mood kita juga harus tetap baik. Nah, di sesi kali ini kita mau share tentang produk-produk Google yang bisa bantu kita di tengah pandemi ini gitu. Kira-kira apa aja ya gitu. Nah, aku coba share dulu terkait informasi apa aja yang bisa kita dapat dari Google ya, secara resmi gitu. Nah, di sini ada google.com/covid-19. Ini informasi resmi dari Google yang bisa jadi referensi kita untuk tahu gitu perkembangan terkait case ini itu seperti apa gitu. Mulai dari informasi terkini terkait dengan COVID, vaksinasinya, COVID-19 itu sendiri, terus tips keselamatan dan pencegahan virus corona ini, data dan analisisnya, referensi-referensi bantuan, terus ada dukung dan upaya pemulihan ini gitu, pemulihan dari COVID kita bisa nyumbang gimana dan sebagainya, and then dan inisiatif apa aja sih yang udah pernah dilakukan oleh Google gitu. Oke, aku coba bahas singkat aja terkait informasi terkini, mungkin nanti akan lebih detail di teman-teman. Ini nanti akan langsung lari ke Google Search, jadi mungkin aku langsung share aja terkait dengan data dan analisis apa aja yang bisa kita dapatkan dari Google gitu. Kalau misalkan kita jelajahin peta, nanti akan masuk ke halaman ini gitu. Jadi peta persebaran kasus COVID, kita bisa pilih yang dari seluruh dunia maupun yang dari spesifik Indonesia aja. Di sini ada total kasusnya, total dosis terkait vaksinasinya udah berapa banyak yang udah vaksinasi, berita-berita terkait dengan COVID, terus again statistiknya juga lebih spesifik terkait dengan vaksin maupun kasusnya dibandingin dengan kasus dari seluruh dunia. Terus visualisasi kasusnya, ya kita mengalami lonjakan terkait kasusnya, jadi semoga teman-teman masih bertahan untuk disiplin PPKM dan prokes ya. And then dosis vaksinasinya di sisi lain kasusnya memang melonjak tinggi, kita sendiri juga menyadari bahwa vaksinasi di Indonesia udah mulai naik juga nih, mulai banyak yang sadar terkait pentingnya vaksin. Saya sendiri alhamdulillah udah vaksin juga. And then ini masih terkait dengan COVID, vaksin, dan ada juga berita terkait dengan peningkatan kasus meninggal akibat COVID gitu. Tapi kita juga nggak boleh patah semangat, again, karena masih ada proses vaksinasi juga, dan masih proses PPKM juga, harapannya kita tetap disiplin dan menekan angka kematian COVID gitu. Di sisi lain, kita juga ada nih dari Google terkait dengan data pergerakan masyarakat akibat COVID-19. Ini kalau misalkan kita klik, kita bisa baca report mobilitas masyarakat gitu dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, data ini tentunya tidak untuk diagnosis apapun, tapi harapannya teman-teman memahami bahwa pergerakan ini tuh berpengaruh juga dengan situasi pandemi kita gitu. Nah, ini karena ada PPKM, kita bisa lihat bahwa turun nih pengunjung di retail ataupun rekreasi. Di sisi lain, pengunjung dari tempat toko penyedia bahan pokok dan juga apotek juga naik gitu. Berkurangnya tempat-tempat yang publik kayak taman, transportasi umum, lokasi kerja juga turun. Di sisi lain kita memang lebih banyak di rumah di area pemukiman. Nah ini teman-teman bisa lihat secara detail lah dari beberapa daerah yang dari seluruh Indonesia, itu bisa dicek. Gitu, mungkin itu ya awal dari pembicaraan kita terkait dengan informasi sama referensi dari COVID-19 yang resmi dipublish oleh Google gitu. Mungkin bisa lanjut lebih spesifik, cara yang lebih hands on melalui mobile apps teman-teman langsung dari Google Maps bisa ditunjukin sama Evelyn. Kita bisa dapat informasi apa aja ya, Ev, dari Google Maps?
Oke, ini saya kebetulan lagi share screen ya, dari tablet ini. Karena biasanya kalau dari tablet lebih gede sih tampilannya. So, ini lokasi saya kebetulan di Jakarta, dan Jakarta itu kan mungkin cukup ini ya, sekarang yang kita tahu cukup tinggi ya, dari segi penyebaran COVID yang mengalami gejala dan sebagainya di sini. Dan secara nggak langsung pun juga saya sebenarnya cukup sering menggunakan Google Maps, khususnya ketika ingin mencari informasi, ingin jalan-jalan kemana, ingin keluar untuk membeli kebutuhan atau yang lainnya gitu. Oke, ini saya mau ngasih tahu kalau ini kebetulan saya lagi lokasinya di daerah sini ya. Map saya lagi berada di daerah Kelapa II tadi di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, saya scroll ke atas sedikit di sini. Nah, ini ada tulisan COVID-19 info and vaccine location. Kalau saya tap ke sini, ini akan terhubung langsung dengan Google Maps secara tidak langsung. Di mana di sini saya bisa mendapatkan informasi terkait dengan ini apa yang sedang terjadi, kemudian juga pengumuman apa dari pemerintah dan sebagainya gitu. Dan ini kalau dilihat ya, kalau yang di bagian pengumuman, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini semuanya infonya datang dari officially dari pemerintah, yaitu dari covid19.go.id. Jadi officialnya ada di sana. Kenapa dibuat seperti ini? Sebenarnya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah hoax, karena kan hoax sekarang ini cukup gede ya. Mungkin teman-teman juga sering banget menemukan informasi-informasi yang kurang jelas. Dan di sini lewat Google Maps yang terintegrasi dengan Google Search ini juga cukup membantu. Selain itu, misalnya saya ingin mencari informasi tentang di mana saya bisa melakukan tes COVID di sini. Nah, ini tinggal saya tap bagian tes COVID-19 testing, akan langsung otomatis di bagian atasnya, dan ini akan memunculkan informasi-informasi di mana saya bisa melakukan tes COVID di daerah Jakarta. Mungkin daerah lain setahu saya di beberapa daerah udah muncul ya. Mungkin di daerah Ria atau Nabila udah muncul belum? Kebetulan kalau aku di Kediri udah muncul untuk lokasi tes COVID-nya. Kayak lebih kalau ke Jawa Timur ya? Lebih di Jawa Timur sih. Itu udah muncul, benar. Tapi cuman lokasi tes. Nah, ini kalau dilihat lagi ya, di bagian atas juga ada notifikasi yang dibuat spesial oleh Google Maps, yaitu call hotline 119 di sini. Dan untuk kita disarankan melakukan verifikasi dulu sebelum berangkat ke sana. Karena kenapa? Karena takutnya tempatnya memang lagi ditutup atau sedang penuh atau tidak menerima pasien dan lain-lainnya. Karena memang pergerakan di beberapa daerah kan cukup masif, cukup besar juga. Takutnya mereka atau rumah sakitnya sedang tidak bisa menampung orang yang akan melakukan tes lebih lanjut. Selain itu, mungkin tadi teman-teman bisa lihat ya di sini yang lagi hype itu adalah tadi yang dibahas oleh Ria terkait dengan vaksin di sini. Nah, saya misalnya mau vaksin, misalnya hari ini sekarang, saya tinggal tap di sini COVID-19 vaksin, dan saya langsung bisa mendapatkan informasi terkait di mana saya bisa melakukan vaksin di sini di daerah saya tinggal di sini. Ya, bisa kelihatan ya, oh ternyata paling dekat adalah di PKC Penjaringan atau yang lain-lainnya. Dan ini pun setahu saya sudah terintegrasi dengan pemerintah, data yang ada di dalam pemerintah, khususnya di dalam DKI Jakarta. Ini yang saya dapatkan di Jakarta ya, kebetulan memang lokasi saya di Jakarta. Dan di sini kalau dilihat lagi, itu ada beberapa informasi, misalnya PKC Penjaringan, mungkin teman-teman bisa lihat ya di bagian sini, ada tulisan appointment required. Jadi ketika kita ingin melakukan vaksinasi, ada baiknya adalah kita membuat janji terlebih dahulu. Dan di sini pun juga ada informasi terkait dengan limited to certain patients. Jadi memang tidak semua orang bisa melakukan vaksinasi kalau misalnya belum mendapat janjian atau misalnya ada yang berada di luar kota atau yang lain-lainnya. Jadi di sini sebaiknya sebelum kita mengunjungi lokasi ini untuk melakukan vaksinasi, hubungi terlebih dahulu. Tinggal tap di bagian atas ini sebelah kanan. Di sini ada telepon, bisa langsung teman-teman telepon lokasi setempat di sini. Kemudian apalagi yang cukup ini ya, cukup keren di sini. Mungkin Nabila atau Ria ada yang mau nambahin? Oke, mungkin kalau misalkan gimana caranya mencari informasi terdekat, F?
rumah sakit, lokasi rumah sakit terdekat. Mungkin itu bisa membantu juga ya. Ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris ya, karena handphonenya pakai bahasa Inggris. Seperti ini sih. Oke. Jadi teman-teman tinggal masukin keyword atau klik icon hospital yang ada di Google Maps ya, untuk dapetin informasi lokasi rumah sakit terdekat. Gitu. Ya. Ada lagi sih sebetulnya di Google Maps itu kalau misalkan cara cepat untuk tahu informasi lokasi COVID ada di pilihan layer itu loh. Di atas ini? Iya betul, itu ada pilihan COVID. info. Nah, itu bisa dapat informasi lebih lebih komplit di situ. Bisa di swipe up snapcard-nya. Ya, ini kayaknya untuk kita mengetahui lokasi per negara ya sekarang ini. Yang case-nya banyak yang mana gitu kan? Iya, nih. Indonesia kebetulan masih ada yang kuning sih. Kuning itu apa ya? Kalau kuning tuh kayaknya masih case-nya 1 sampai 10 per 1.000 orang. 100.000 orang. 100.000 orang. Di sini ada tulisan keterangannya kok. Oke. Kalau di Malaysia yang lagi tinggi sini. Artinya kisarannya 33 orang terinfeksi dari 100.000 dalam 7 hari terakhir. Ini ternyata ini lokasi setiap ini juga beda-beda ya di sini. Bisa kelihatan juga sih. Ternyata di Filipina berapa, di Vietnam berapa gitu. Di China, Laos di sini. Ini mungkin perlu kita disclaimer kali ya. Mungkin ada beberapa data yang nggak update kali ya. Kayaknya sih gitu ya. Ya. Karena sekarang ini kan udah ada gelombang baru lagi kan, yang mungkin bakal berpengaruh juga sih terhadap hasil pencarian yang ada di Google Maps ini. Iya. Dan itu tiba-tiba Rusia gede juga gitu. Wow. Dan itu ada spesifik per rata-rata 7 hari sih, bisa jadi memang masih diolah datanya. Tapi menariknya kalau misalkan itu lu spesifik di satu kota, itu bisa di swipe up di snapcard-nya tadi, ada informasi lokalnya juga. Coba ya kita berkunjung kemana ya? Ke Kediri. Kediri, coba Kediri. Tempat Ria tuh. Kalau misalkan masuk ke layar tadi. Oh, layar COVID-nya dinyalain. Ini. Yoi coy. Nah, itu kalau misalkan lu agak lu snapcard-nya di scroll ke atas itu bisa di scroll nggak? Nggak bisa sih. Ya. Atau ini nih, ada ini nih, button si local COVID updates. Jadi bisa tahu local update di daerah tersebut tuh COVID-nya udah seberapa jauh gitu. Oh iya nih, Jawa Timur doang, khusus. Dan informasinya juga beda sih. Betul. Nanti kalau di Jakarta, jadi dia ikut lokal gitu. Wow, unik. Ya, semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang pengen tahu berita terkait dengan COVID di Google Maps gitu. Oh iya, mungkin ini spesial buat teman-teman yang berada di Jakarta ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman di daerah lain udah ada atau belum. Tapi kalau di Jakarta itu kan sekarang ini sedang mengadakan PPKM ya, di mana pemerintah pun juga mengadakan pembatasan akses. Jadi ada beberapa lokasi akan ditutup. Seingat saya sekarang ini ada 100 lokasi yang sedang ditutup. Ini saya contoh ya, saya balik lagi ke Jakarta. Boleh. Halo Jakarta. Saya balik lagi ke Jakarta. Misalnya ini bukan rumah saya sih, ini nggak tahu kenapa jadi muncul di sini. Oke, anyway, misalnya saya mau berangkat ke daerah yang sedang sedang dalam pembatasan, ke daerah Senayan di sini. Misalnya saya dulu sering banget olahraga di daerah Gelora Bung Karno. Saya visit ke sini. Kemudian ini dengan asumsi saya sedang mengendarai pakai mobil. Nah, muncul sesuatu, yaitu penutupan jalan di bagian sini ya. Kelihatan ya ada tanda merah yang ditanda tutup di sini.
Ini saya tunjukin sedikit. Nah, sedikit tutupan dengan ini. Nah, ini tanda di mana pemerintah atau polisi sedang menutup daerah sini. Jadi kalau saya mau keluar, ini harusnya ada pintu tol. Seingat saya di sini ada pintu tol. Ternyata saya nggak bisa keluar dari sini. Jadi saya harus dialihkan lewat jalan lain. Atau saya justru aksesnya itu ditutup dan diarahkan bukan lewat tol. Kalau dilihat ya di sini ya. Tuh. Karena yang kuning ini tol, tapi yang putih ini bukan tol. Gitu. Oke. Ya, informasinya cukup penting ya kalau misalkan teman-teman mau ke rumah sakit terdekat atau apa untuk cek ini juga ya, barangkali jalannya diblokir, kalau emergency kan nggak bisa lewat juga ya. Iya benar. Tadi barusan aku coba juga kan, di daerahku kan ini lumayan kota kecil ya di Jawa Timur. Jadi dan ada PPKM juga gitu, ditutup jalan utamanya. Kalau di kotaku itu kan tempat untuk nongkrong kan biasanya di alun-alun ya. Jadi arah menuju ke alun-alun tuh udah ditutup. Padahal di situ ada salah satu rumah sakit. Nah, jadi kayaknya mesti cari jalan lain untuk dapetin tuh. Tapi ada informasinya sih di Google Maps kalau itu tuh diblokir gitu kayak yang tadi Evelyn udah share. Gitu sih paling. Jadi sebetulnya di beberapa daerah ada sesuatu yang ini yang cukup menarik dari Nabila. Seputar Google, seputar Google yang bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi nih, Bill. Boleh menarik sharing? Kan? Oh, pastinya. Ntar. Aku udah share yang bener belum ya? Udah melihat nggak? Apa yang aku share? Udah. Gejala COVID-19. Iya, jadi ini tuh kalau biasanya kita search kan, kita kan pasti sangat berteman baik dengan Google Search. Ketika kita bingung apapun, kita pasti bertanya pada Google Search. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita kayak galau, apakah ini gejala COVID gitu kan. Nah, mari kita search. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada ini kayak rata-rata orang yang terinfeksi itu akan mengalami hal-hal seperti ini gitu. Jadi ini bukan untuk overthinking, tapi ketika kalian mendapatkan kayak kayaknya gue demam nih atau batuk kering, terus kayak capek banget atau gejala-gejala yang lain nih kayak gini. Nah, ini mungkin bisa patut dicurigai gitu dan teman-teman bisa langsung pergi untuk tes. Nah, pergi untuk tes di mana? Nah, itu tadi yang disaranin oleh Evelyn. Tadi udah ditunjukin kan bisa pakai Google Maps untuk mendapatkan informasi tentang tempat-tempat mana sih yang bisa untuk tes PCR atau gue mau menghindari corona, jadi kita harus vaksin gitu kan. Informasinya dapat dari mana? Dari yang tadi udah di-share sama Evelyn. Jadi ini contohnya ini udah lumayan lengkap ya di depan. Dan ada informasi yang lain juga kayak ini maps cases-nya dalam 14 hari terakhir yang di kanan. Terus ada cases overview juga. Ini kayak secara garis besar tuh di Indonesia seperti apa sih kasus COVID-nya gitu. Ini statistik yang bisa kita cek. Di sebelah kiri ini di sini ada informasi juga sebenarnya. Kalau kita klik overview, ini kayak informasi tentang coronavirus dan statistik yang ada di Indonesia tuh seperti apa gitu. New casesnya itu statistiknya seperti apa sih gitu kan. Terus kematiannya seperti apa. Nah, untuk tesnya seperti apa, ini semua udah dirangkum kira-kira. Kalau kita mau dapat infonya, itu bisa langsung di-search. Kita search aja corona di Google Search, nanti akan muncul menu di kiri ini spesial nih, ada overview, statistik, prevention, testing, symptoms, coping, news, sama treatments. Jadi bisa dapat informasinya dari situ. Selain itu, tadi ada yang kayaknya udah menarik deh, coba buka coping deh. Oh, menarik, makasih. Jadi ini adalah tentang gimana cara kita coping kalau kita sakit COVID mungkin ya, atau keluarganya kena COVID, mungkin kita kan ya rata-rata orang-orang pasti yang sakit COVID itu kayak down, stress gitu kan. Nah, ini coping ini adalah membantu kita untuk ngejagain mental health kita ketika kita sakit nih. Jadi COVID itu misal kita udah kadung sakit COVID gitu ya, itu kita harus accept kalau kita memang sakit COVID gitu. Kalau denial nanti nggak sembuh-sembuh ya kan. Jadi ini kayak ada informasi menarik nih kayak pause, breath, dan reflect, ya kan. Terus kok breath sih? Breathe. Terus ada
nih connect with others. Nah kalau kita PPKM kan mungkin kayak kita loneliness ya, kayak ngerasa kesepian banget nih di rumah gitu kan. Bisa nih. Jadi bisa kita kayak ya ini keep regular kontak sama orang-orang yang deket sama kita, kayak ya video call, telepon kayak gitu. Ya mungkin teman-teman bisa membuka ini ya. Jadi kayak gimana cara kita menjaga kesehatan kita secara rutin, ya kan? Olahraga, mungkin berjemur. Terus ini be kind to yourself and others ya, karena ini masa-masa sulit. Jadi kita harus saling membantu di situasi seperti ini. Dan ini kalau teman-teman membutuhkan bantuan bisa ya ini. Apalagi mental health ya, jangan ragu lah untuk datang ke profesional lah untuk masa-masa saat ini. Itu emang common terjadi kalau kita stres atau merasa kesepian atau perasaan-perasaan lain yang kita rasakan di masa pandemi dan PPKM. Gitu. Terus sebenarnya aku ada informasi lain lagi sih. Jadi wait ya, mana yang tadi aku search ya? Kok hilang? Kita cari nih, search lokasi vaksinasi COVID-19. Nah ini menariknya adalah tiba muncul ini. Tadi iseng sih nge-search ini, terus tiba-tiba muncul ini, who can get vaccinated now. Nah ini ada informasi bahwa orang-orang yang berumur 12 tahun ke atas itu sekarang boleh nih dapat vaksin. Nah informasinya tuh kita tahu dari mana sih? Nah kita klik nih register at covid19.go.id. Nah ternyata ketika ini diklik itu masuk ke halaman seperti ini. Ini link tree dari KPCPEN. Kalau nggak salah ini Komite Pencegahan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terima kasih ya. Ada di bawahnya by the way. Oh iya dong. Kenapa hafalan ya? Terus, nah di sini ada nih, gimana cara melindungi keluarga ya, vaksinasi. Nah ini bisa di search, bisa diklik. Bentar ya, aku coba klik ya. Oh, ternyata munculin video di sini. Video. Menarik. Video resmi dari komite. KPC. Oke, ya ini bisa ditonton sendiri. Terus di sini ada informasi dan layanan terkini nih. Jadi kayak ada data situasi COVID ya. Tadi mungkin statistik ya. Terus ada lokasi vaskes vaksinasi Indonesia. Nah ini juga menarik. Teman-teman yang mau cari data lokasi fasilitas kesehatan untuk vaksinasi di mana. Nah ini bisa diklik. Nah gini, nanti search aja nih daerahnya. Daerah mana, kabupaten mana, cari sekarang. Nah itu udah muncul sih semua. Terus ini ada juga, teman-teman mungkin kadang bingung, gimana ya cara tahu kalau di rumah sakit itu kosong gitu kan. Nah bisa nih pakai ini juga, cek kamar, rawat inap. Ya nih. Jakarta mana? Jakarta Pusat lah. Yang paling ramai. Nah, ini Jakarta ada nih. Jadi kalau misal teman-teman keluarganya dia nggak sakit COVID tapi butuh penanganan, misal kayaknya butuh nih dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, cek nih rumah sakit yang kamarnya kosong yang mana aja nih, kita bisa search ya di sini. Terus misal yang COVID juga bisa search sih harusnya. Nah ini tersedia 2 bed kosong IGD, kan menarik. Ini kan sangat membantu ya kira-kira buat kayak keluarga yang bingung, IGD yang kosong mana nih gitu. Oh ini ternyata full gitu. Jadi menurutku ini sangat membantu sih. Betul sekali. Aku berharap sih semoga pemerintah melengkapi ini ya datanya ya, sinkronisasi antar rumah sakit. Jadi setiap daerah nih bisa searching di situ. Betul. Kira-kira ini real time nggak ya, Bill? Pertanyaan menarik. I hope ini real time. Ini diupdate 42 menit yang lalu sih. Jadi kelihatan di sini. Beda-beda sih jamnya, 6 jam yang lalu. Tadi 1 jam yang lalu. Harusnya ini ke-update deh. Tergantung rumah sakit updatingnya ya. Ya, ini diupdate 4 jam yang lalu. Nah, ya mungkin kita carilah diupdate 10 menit yang lalu. Berarti ini kan 10 menit kan baru aja ya. Berarti harusnya update datanya. Bisa update sih datanya gitu. Iya. Kayaknya masih Terus update selain manual itu, ya. Kayaknya masing-masing rumah sakit ya. Terus ini ada layanan isoman dan telemedicine.
Oh iya betul, karena ini layanan baru kalau nggak salah ya buat teman-teman yang isoman, khususnya di area Jakarta, kayaknya baru akan di-leverage ke Jabodetabek. Jadi bisa ini, bisa ngasih tahu kalau misalkan kena COVID dan lagi isoman, nanti akan diantarkan obatnya secara gratis Tapi melalui mungkin layanan. karena terlalu banyak ya yang Mhm. isoman mungkin ya. Mungkin ini di-expect tidak langsung dapat obat kayaknya sih. Iya, Kita ada screening lah, ada screening-nya. dan Setahuku ya, kayaknya ini temanku sempat pakai belum lama ini. Itu obatnya nyampe dalam waktu 4 jam loh. That's good. menarik. Aku pikir kayak Karena masih agak lama lama ya. gitu. Itu Enggak, tapi gratis dan memang iya, tapi memang butuh waktu kali ya, karena kan Iya. diantaranya juga pakai Gojek, sementara Gojek juga ini nyebut merek maaf ya, tapi memang diantaranya pakai Gojek gitu, karena yang Iya. kalau saya integrasi temanku tuh pakai Halodoc aplikasinya. Jadi Halodoc integrasi, kalau saya memang Halodoc kan kerjasamanya sama Gojek ya gitu. Terus obatnya Maaf ini tidak diantar, di-endorse oleh siapapun. ya Tidak di-endorse oleh Disclaimer. siapapun. betul banget itu. Enggak, ini kita cuma mau berbagi aja sih gitu. Atau ada yang butuh kan gitu. Jadi sama-sama tahu juga gitu. Dan Ini Ini ada informasinya nih. ya pasti sih itu. Ya obat apa yang akan dibagikan segala macam. Dan tuh cukup lengkap sih. Kemarin dia foto gitu di sosial media dia. Dan free ya, F. Free. Iya, harusnya free sih ini. Ini telemedicine secara gratis. Ya. Terus ada Jadi, menu konsultasi juga. Betul. Jadi lu bisa pakai Halodoc kalau misalkan pakai yang layanan swastanya, tapi kalau misalkan pakai pemerintah lu bisa pakai isoman.kemkes.go.id untuk dapetin obat gratis selama isoman. Kayaknya hampir semua deh. Kayaknya hampir semua deh, karena kan udah diminta oleh pemerintah. Jadi Udah salah satunya kerjasama itu ada berarti ya? Halodoc, Halodokter I think. Ada beberapa sih. Mungkin nanti teman-teman bisa googling juga ya. That's good sih, nice info untuk teman-teman yang ada di kota besar ya. Semoga yang di kota-kota kecil juga bisa kayaknya mesti lapor ini. puskesmas mungkin kalau di daerah ya. Betul. Sepengetahuanku gitu. Kalau misalkan lapor ke puskesmas nanti akan diantar obatnya oleh puskesmas. Tapi kebetulan karena alhamdulillahnya kami belum kena COVID, jadi belum berpengalaman terkait itu sih. Tapi kalau nggak salah di RT sebelah kayak gitu sih, lapor terus dapat. Gitu. Menarik informasinya. Terus di halaman ini sebenarnya kita juga bisa nih cek daftar lab pemeriksaan COVID itu di mana kan? Nah, di sini ada informasinya, bisa PCR juga gitu kan? Gitu. Nah, ini kayaknya bisa di-search ya sih di sini. Jakarta kali. Nih, keluar semua kan? Badan Kes, BPLK, laboratorium rumah sakit mana. Nah, ini bisa nih PCR. Gitu informasinya. Terus selain itu sebenarnya ada juga nih relate tentang PPKM ya. Informasi tentang PPKM ada juga di sini. Lokasi vaksin ini lebih lengkap nih di sini. Mungkin bisa di search sendiri. Terus ini tentang, nah ini yang menarik, ada tentang laporan. Kita bisa melaporkan bahwa vaksinnya itu sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih? Gitu. Kalau teman-teman kayak ngerasa, aduh ini jadi linu-linu, demam, apa, pokoknya segala macam ini efek samping bisa dilaporkan. Dilaporkannya lewat sini. Laporan mandiri. Jadi diisi semua datanya, terus habis itu gejalanya apa, batuk pilek waktu kemarin kayak aku ya itu lebih ke sakit tenggorokan. Nah itu agak aneh sih emang gejalanya. Jadi bisa nih di sini diisi. Terus punya komorbid nggak? Ternyata pas habis vaksin komorbidnya kambuh gitu kan. Nah itu mungkin bisa dimasukin juga di sini. Terus data pelapor semua dilengkapi kirim. Udah itu untuk membantu kayak pemerintah tahu juga nih, Kementerian Kesehatan kayak oh ternyata efek vaksinnya seperti ini. Mostly apa, terus apa yang bisa dilakukan untuk apakah lanjut untuk menggunakan vaksinasi itu atau enggak. Kalau banyak yang report tentang ternyata vaksinnya enggak works atau vaksinnya banyak gejala beratnya ini efek setelah vaksin gitu. Infonya bisa dapat juga nggak ya Bill di Google Search?
Info Misalnya kayak apa? efek samping kalau Ini. kita googling sesuatu di Google, Oh, efek samping vaksin, ada muncul Dap- info nggak ya? Dapat page khusus nggak? ada. Oh, ada. Ini, ya nggak? Ya, Set effects. ya. Ada sih informasinya. Cuman tadi kan lebih lengkap ya, kayak ternyata ada banyak ini apa tuh Informasi kasus dari nih pemerintah kayaknya. kan. Enggak, kayaknya banyak kasus juga kan ini. Berarti kalau dia udah ada di sini. Gitu paling. Jadi bisa dicentang nih yang mana yang kira-kira kalian rasakan setelah vaksinasi. Selain itu, ini informasi tentang vaksin, terus udah kayaknya itu aja. Jadi lengkap banget nih kalau teman-teman search dan pakai si Linktree ini, tapi search-nya dari tadi ya, yang COVID, kok COVID, apa tadi, lokasi vaksinasi COVID. Nah, muncul nih di sini, klik ini. Udah, paling itu aja sih informasi dari aku terkait Google Search. Oke, thank you. Paling sih kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih banyak tadi di web resminya pemerintah ya di covid19.go.id atau di google.com/covid19 gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman kami dan pengalaman orang-orang di sekitar kami ya yang kita share. Jadi mau disclaimer dulu nih, barangkali ada informasi yang memang kurang tepat, ya teman-teman bisa cari info melalui Google Search tadi untuk mencari tahu informasi yang lebih tepat gitu sesuai dengan kondisi teman-teman. Oke, next kita mau bahas apa nih terkait dengan mungkin efek dari PPKM. Jadi ada bisnis-bisnis yang kesenggol akibat PPKM, mungkin bisa dibantu untuk share teman-teman kira-kira informasi apa aja yang bisa diperoleh terkait dengan bisnisnya di Google gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke situ, aku pengen share sesuatu sih. Ini kalau teman-teman aware ya, kalau di YouTube itu sekarang ada notifikasi juga sih. Karena yang cukup berbahaya itu ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu adalah informasi yang sifatnya hoax di sini, atau informasi yang sifatnya tidak jelas. Nah, ini kalau misalnya kita masuk ke Google, ke YouTube ya di sini, kemudian kita googling COVID di sini, COVID misalnya, COVID-19. Itu ada notifikasi juga loh sekarang ini di atas sini. Ini kemudian juga kalau misalnya kita lagi pengen baca berita di sini ya, ini contohnya nih. Ini saya buka di Metro TV. Nah, ini juga ada informasi juga nih di bagian sini nih. Tuh. Tuh. Tuh, di bawahnya ada nih informasi juga terkait dengan COVID. Sehingga ya dengan harapan ketika kita membaca video yang related dengan COVID, bukan membaca, menonton ya, menonton video yang related dengan COVID atau yang lain-lainnya ya, kita juga bisa merujuk ke informasi yang sebenarnya seperti apa. Dan ini pun langsung terintegrasi dengan WHO. Ini informasinya bisa ya, tuh. Bisa kita klik learn more di sini, akan langsung masuk ke situs resmi WHO di sini. Sayangnya di sini mungkin udah tersedia belum ya. Udah tersedia dalam berbagai bahasa tapi belum ada bahasa Indonesia ya. Hopefully kedepannya WHO aware sih dengan hal-hal seperti ini. Semoga bahasa Indonesia juga bisa tambahkan. Begitu juga dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah, terkait tadi yang dibahas oleh Ria, dari sisi bisnis, sebenarnya apa sih yang terjadi dari sisi bisnis? Mungkin kita bagaimana memberikan informasi yang lebih dominan lagi kepada calon customer kita. Nah, ini saya masuk ke dalam bisnis saya. Di sini ada halaman khusus yang disediakan oleh Google Bisnisku, di mana kita bisa memberikan informasi update terkait dengan jam buka dan jam tutup. Tinggal diikutin di sini. Nanti akan ada informasi tambahan bahwa ketika selama COVID mungkin akan ada perubahan di sini. Kemudian di sini saya ingin memberikan postingan terbaru terkait dengan COVID, terkait dengan bisnis saya. Mungkin saya bisa memberikan layanan antar atau misalnya saya tidak menerima tamu selama COVID atau yang lain-lainnya. Nah, ini bisa juga diposting di sini. Nih, nanti ada halaman khususnya. Nah, ini contohnya waktu itu saya bilang, ini postingan tahun lalu ya, kebetulan saya bilang, saya sempat menutup bisnis saya
beberapa hari bahwa memang saya tidak menerima apapun selama bisnis ini karena memang terkait dengan kebijakan dari pemerintah di sini. Dan di sini pun juga bisa kita posting lagi. Misalnya kayak minggu ini kan memang lagi ada perubahan ya. Saya tinggal update di sini, nanti tinggal tambahin call to action. Misalnya, kalau misalnya yuk daripada berkunjung ke toko saya atau berkunjung ke lokasi kantor saya, lebih baik teman-teman bisa menelpon di sini. Nah, nanti bisa ditambahin. Misalnya di sini beli sekarang atau order online atau yang lain-lainnya. Dan ini sifatnya real time juga. Gitu. Itu sih kalau dari segi bisnis, khususnya dari YouTube dan Google Bisnisku yang tadi saya share. Oke, thank you Evelyn, thank you juga Bila. Jadi itu tadi yang kita share ya teman-teman. Jadi ada banyak hal yang bisa kita temukan informasinya melalui Google, mulai dari di Google Search sendiri, tadi informasi-informasi penting yang di-share oleh Bila, ataupun melalui Google Maps, ataupun melalui situs-situs resmi dari Google sendiri, melalui google.com/covid19, ataupun resmi dari pemerintah kita di covid19.go.id. Harapannya ini membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat. Kita bisa bandingin tadi di Google Maps ada informasi lokasi vaksinasi ataupun tes COVID. Di pemerintah pun kita juga punya laman-laman yang cukup lengkap dari Kemkes kita untuk kita cari informasi lokasi tes maupun lokasi vaksinasi gitu. Jadi silakan teman-teman explore di daerah masing-masing lokasi vaksinasi ataupun tes COVID ataupun informasi seputar COVID itu sendiri. Mungkin itu sharing dari kita terkait dengan COVID cukup serius, panjang, dan harapannya bisa membantu teman-teman baik yang ada di kota, di Jakarta maupun yang berada di daerah-daerah. Again, ini disclaimer juga berdasarkan pengalaman dan hasil explore kita menggunakan produk Google selama ini gitu. Mungkin itu disclaimer-nya. Terakhir dari kami mungkin jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, atau silakan tinggalkan komen di bawah terkait dengan harapan dari teman-teman kita membahas produk Google yang mana lagi nih untuk membantu teman-teman gitu selama di rumah ataupun nanti masa yang akan datang. Gitu. Terakhir, ada pantunkah dari Nabila biasanya yang selalu memberikan kita semangat melalui pantun-pantunnya? Terakhir aku ya yang berpantun. Oke. Aku pikir Ria yang akan memberikan pantun indah punya kita. Agak kagok Jawa kalau nanti saya yang pantun. Oke. Ini aku kasih pantun ya dari kita ya. Hari Minggu pergi sama Mamun. Tengah jalan diminta putar lagi. Tetap jaga iman dan imun agar sehat dan nonton kita lagi. Asik, sampai jumpa. Terima kasih. Makasih.